Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina Cahyani dengan NPM 101201554 dari kelas C6 Manajemen. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah PAI 6. Pada kali ini saya akan sedikit memaparkan materi, yaitu mengenai keutamaan sedikit angan-angan. Yang pertama, jangan tenggelam dalam angan-angan. Diriwayatkan oleh Ali karamallahu wajahahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada dua hal yang paling aku takuti menimpa kalian, yaitu menuruti nafsu dan banyak angan-angan. Sesungguhnya menuruti nafsu itu dapat menghalangi dari kebenaran, dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Selanjutnya, beliau bersabda lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang dicintai maupun yang dibencinya. Jika mencintai seseorang hamba, Allah memberinya iman. Ingat, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak dunia. Ingat, sesungguhnya dunia itu bergerak pergi. Ingat, sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Dan ingat, sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal, bukan pada zaman untuk dihisab. Dan ingat, sesungguhnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisab yang sudah tidak berlaku amal. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ummu Al-Munzir menuturkan, pada 50 suatu sore Rasulullah SAW muncul di tengah-tengah para sahabat. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, apakah kalian tidak merasa malu kepada Allah? Mereka bertanya, kenapa kami harus malu, ya Rasulullah? Beliau bersabda, kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, kalian menginginkan sesuatu yang tidak kalian bisa jangkau, dan kalian membangun sesuatu yang tidak kalian dapati. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Diceritakan oleh Muhammad bin Abu Taubah, sesungguhnya setelah mengumandangkan iqamah salat, Ma'ruf al-Karahi rahimahullah meminta aku untuk maju menjadi imam, tetapi aku menolaknya. Aku katakan kepadanya, jika sekarang aku salat denganmu, maka aku tidak akan salat lagi denganmu. Ma'ruf langsung menukas, jadi engkau berpikir bisa melakukan salat yang lain lagi? Kita harus berlindung kepada Allah dari banyak angan-angan, karena sesungguhnya hal itu dapat menghalangi amal kebaikan. Dalam sebuah khutbah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerangkan, sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal kalian yang abadi. Dunia adalah negeri yang ditakdirkan Allah akan fana, dan para penghuninya pasti akan binasa. Berada banyak orang yang begitu percaya diri, namun pada akhirnya ia cepat membusuk. Berada banyak orang yang bergelimang kesenangan, namun pada akhirnya ia segera binasa. Oleh karena itu, kalian harus menaiki keadaan terbaik agar perjalanan kalian ke akhirat terasa nyaman. Berbekalah, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Sesungguhnya dunia hanyalah sekedar bayangan yang makin lama makin mengecil lalu lenyap. Sementara manusia hidup di dunia justru terus berlomba-lomba. Maka mereka pasti akan berlalak kaget ketika Allah menyuruhnya mereka untuk pulang ke akhirat, membisiknya dengan anak panah kematian, dan mengakhiri jejak-jejak hidupnya di dunia. Lalu Allah menciptakan generasi lain yang menggantinya. Sesungguhnya dunia itu lebih banyak dukanya daripada sukanya. Kesenangannya hanya sebentar, tetapi kesedihannya cukup lama. Kedua, faktor menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Ketahuilah, sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. 1. Cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangannya, kenikmatan dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau harus sampai berpisah meninggalkannya.
Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadi perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu. Banyak manusia yang terbuai oleh angan-angan palsu. Ia ingin bisa hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Ia terus menambahkan hal tersebut dan yakin keinginannya pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu berupa harta kekayaan, keluarga, rumah, teman, kendaraan, dan sarana-sarana kehidupan duniawi lainnya. Hatinya susah untuk dilepaskan dari pikiran tersebut karena sudah tergantung kepadanya. Akibatnya, ia lalu berpaling dari mengingat kematian dan menganggapnya masih sangat jauh. Yang kedua, kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya, sehingga banyak menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih belia. Orang yang perlu dikasihani ini tidak berpikir bahwa seandainya orang-orang yang sudah tua di negerinya dihitung, jumlah mereka tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk yang ada. Hal ini dikarenakan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi. Kematian satu orang tua berbanding 1000 kematian anak kecil dan anak muda. Tidak sedikit pula yang berpikiran mustahil kematian akan terjadi dalam keadaan ia sangat sehat walafiat. Kematian tidak mungkin terjadi secara mendadak. Orang seperti itu tidak sadar bahwa semua itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kalau hal itu mustahil, maka sakit mendadak juga mustahil. Pada kenyataannya, setiap penyakit itu muncul secara mendadak dan jika ia sedang sakit, bukan mustahil pula bakal membawanya pada kematian. Yang ketiga, tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Ketahuilah, dalam kaitan dengan angan-angan ini manusia memiliki beberapa tingkatan. Di antara mereka ada orang beberapa bisa hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selamanya. Allah Ta'ala berfirman, ya waddu ahaduhum law yu'ammudu alfa sanati, yang artinya masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Al-Baqarah ayat 96. Rasulullah SAW bersabda, dalam hal kecintaan mencari kesenangan duniawi, seorang kakek menjadi muda kembali sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia tua, kecuali orang yang bertakwa dan jumlah mereka ini sedikit. Ada pula orang yang berharap dapat selama setahun saja, sehingga ia enggan memikirkan yang lain-lain. Karena ia yakin bahwa tahun depan ia sudah tidak ada di dunia. Di musim panas, ia selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi musim dingin. Dan begitu pun sebaliknya. Dan jika sudah berhasil mengumpulkan bekal kebutuhan hidupnya untuk selama waktu 1 tahun, ia hanya tinggal fokus untuk beribadah. Di antara mereka ada juga orang yang hanya berharap masih bisa hidup beberapa tahun saja di musim panas atau di musim dingin. Sehingga di musim panas ia tidak perlu menyiapkan pakaian untuk musim dingin, dan di musim dingin ia juga tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. Pengaruh dari sedikitnya angan-angan itu akan tampak pada sikap bergegas untuk melakukan amal kebajikan. Orang yang mengaku hanya punya sedikit angan-angan, namun tidak bergegas mengajarkan banyak amal kebajikan, berarti ia berdusta. Pengakuan itu harus dibuktikan dengan mengajarkan amal kebaikan. Kalau ia tetap lebih suka mencurahkan perhatian guna memperoleh kenikmatan duniawi dalam waktu setahun, maka ia menunjukkan bahwa ia orang yang banyak angan-angan. Orang yang bertakwa di hadapan Tuhan ialah orang yang mau menasihati dirinya sendiri, segera bertaubat dan mampu menundukkan nafsunya. Sesungguhnya ajal seseorang itu sangat misterius,
sementara ia selalu tertipu oleh angan-angannya sendiri.